Jenderal Sudirman. Sudirman lahir pada tanggal 24 Januari 1915 di Dukuh Rembang, Kecamatan Bodas Karangjati, Purbalingga, Jawa Tengah. Ayahnya Kardis Kartawiraji dan ibunya Siem. Setamat mulo, Sudirman menjadi guru HIS Muhammadiyah di Cilacap. Kemudian diangkat menjadi kepala sekolah HIS Muhammadiyah itu. Tahun 1936 menikah dengan Alfiah, putri seorang pedagang yang cukup berhasil. Dari perkawinan ini dikaruniai 7 orang anak. Dalam kedudukannya sebagai guru dan anggota Muhammadiyah, perhatiannya terhadap masalah-masalah sosial mulai tumbuh dan mengalami perkembangan selama masa pendudukan Jepang. Dengan beberapa temannya, ia mendirikan koperasi yang langsung diketuainya sendiri. Perhatiannya terhadap masalah-masalah sosial itu menyebabkan ia diangkat menjadi anggota Shu Sangikai, semacam Dewan Perwakilan Rakyat Banyumas. Tugasnya kemudian bertambah lagi dengan pengangkatannya sebagai anggota Jawa Hokokai untuk karesidenan yang sama. Dalam bulan Oktober 1943, pemerintah pendudukan Jepang mengumumkan pembentukan Tentara Pembela Tanah Air atau PETA. Tanggal 5 Oktober 1945, pemerintah mengumumkan pembentukan Tentara Keamanan Rakyat atau TKR. Sudirman dipilih menjadi komandan resimen. Kepala Staf Umum TKR, Letnan Jenderal Urip Sumoharjo, kemudian mengangkatnya menjadi Komandan Divisi 5 Banyumas dengan pangkat kolonel. Saat agresi militer II Belanda, ibu kota dipindahkan ke Yogyakarta karena Jakarta sudah diduduki oleh tentara Belanda. Dalam perlawanan tersebut, Sudirman dalam keadaan sangat lemah karena penyakit tuberkulosis yang dideritanya sejak lama. Walaupun begitu, ia terjun ke medan perang bersama pasukannya dalam keadaan ditandu. Fakta-fakta menarik tentang Jenderal Sudirman. Pertama, beliau adalah anak pekerja pabrik gula. Beliau juga pernah menjadi seorang guru, dikenal dengan kepintarannya dalam hal bernegosiasi dan naik daun berkat pertempuran Palagan Ambarawa. Jenderal Sudirman adalah salah satu pahlawan nasional yang berjuang memerdekakan Indonesia dari penjajahan Belanda. Beliau memimpin pasukan melawan Belanda dengan strategi perang yang dikenal sebagai strategi perang gerilya. Jenderal Sudirman juga merupakan seorang panglima besar Tentara Nasional Indonesia. Jenderal Sudirman sebagai pemimpin berbagai organisasi dan kegiatan agar kemampuan yang dimiliki. Pada waktu menjalankan kepemimpinan, Jenderal Sudirman bersifat demokratis dan mengedepankan masyarakat. Namun, karena kesatuan yang terpengaruh oleh adat istiadat dan kedewasaan yang dimilikinya telah melahirkan kemungkinan yang menonjol, yaitu sifat bapaknya. Nilai-nilai paternalis muncul pada proses kepemimpinan juga sendiri. Oleh karena itu, pola kepemimpinan merupakan perpaduan antara pola nasionalis demokratis dengan pola paternalis, sehingga sangat dihormati oleh anak buah dan masyarakat umum. Sebaliknya, Jenderal Sudirman juga sangat menghargai, melindungi para pengikut dan masyarakat. Jenderal Sudirman, seorang panglima besar TNI yang memiliki rasa nasionalisme yang tinggi. Beliau rela berkorban jiwa dan raga untuk terjun ke dalam medan perang agresi militer melawan Belanda, meskipun beliau dalam keadaan sakit. Hal ini menunjukkan bahwa beliau memiliki kecintaan yang besar terhadap tanah air demi kepentingan NKRI, keutuhan dan kemerdekaan Republik Indonesia. Nilai etika publik. Selama memimpin perang gerilya, Jenderal Sudirman mempunyai etika yang baik terhadap pasukannya.
Beliau tidak pernah meninggalkan pasukannya selama perang, selalu bertanggung jawab menyelesaikan tugasnya, menyusun strategi perang melawan penjajah. Jenderal Sudirman selalu mengayomi prajuritnya, menyatu bersama prajuritnya hingga dia bisa mengorbankan api semangat juang para prajuritnya. Beliau tidak hanya sebagai pemimpin prajurit, namun menjadi seorang guru teladan bagi prajuritnya untuk selalu taat beribadah dalam kondisi apapun. Bapak Jenderal Sudirman dikenal sebagai pemimpin yang pintar dalam bernegosiasi. Sebelum kedatangan tentara Jepang, ia pernah diminta pemerintah Belanda untuk memberikan pelatihan kemiliteran kepada tentara pribumi. Ia juga pernah memimpin organisasi bentukan Jepang, Shus Sangekai, yang bertujuan untuk menjaga keamanan Indonesia dari sekutu. Organisasi itu bergabung dengan Pembela Tanah Air atau yang sering kita kenal dengan PEPAM. Bapak Sudirman kemudian mengikuti pelatihan di Bogor. Ia kemudian diangkat menjadi komandan dan ditugaskan di Batalion Kroya, Banyumas, Jawa Tengah. Di sana ia dipersenjatai dengan peralatan lengkap. Ia juga pernah bergabung dengan Badan Keamanan Rakyat, yang akhirnya berganti menjadi Tentara Keamanan Rakyat, cikal bakal Tentara Nasional Indonesia. Dari sana pangkatnya terus menanjak, mulai dari letnan, kolonel, jenderal, sampai jenderal besar. Disinilah letak nilai komitmen mutu, karena Bapak Jenderal Sudirman telah mengajarkan kepada kita bagaimana tujuan dalam membangun integritas, moral, kejujuran. Nilai anti korupsi dari sang jenderal. Beliau selama menjabat sebagai jenderal dan memimpin pasukan tidak pernah menyalahgunakan jabatannya untuk kepentingan pribadi. Dia selalu memikirkan rakyat dan bangsa Indonesia.